Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Oki Ervina Safitri. Nomor induk mahasiswa 2101 0911 0661. Nomor peserta ujian 2021 304 737. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Saya guru kelas 5 di MI Nurul Ulum Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September 2021, saya melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, pembelajaran 5, kelas 5. Di sini saya membuat fakta integritas untuk menyatakan bahwa perangkat pembelajaran yang saya buat untuk praktek yaitu pelajaran tematik, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5, kelas 5 merupakan karya saya sendiri. Dan video praktek yang saya buat adalah hasil saya sendiri dan yang melakukannya adalah saya sendiri. Untuk lebih jelasnya, silakan melihat video praktek yang saya tayangkan, dan saya mengharapkan kritik dan saran oleh Bapak atau Ibu penguji uji kinerja agar saya dapat melakukan perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memakai fasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak kelas 5 hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat semua ya? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Oki mau tanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Mbak Nabila, Bu. Kenapa Mbak Nabila tidak masuk? Sakit. Ya, semoga Mbak Nabila segera diberi kesembuhan dan bisa bergabung dengan kita untuk melakukan pembelajaran. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 tentang penyakit pada sistem pernafasan. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang apa? Faktor-faktor gangguan pernafasan. Faktor-faktor gangguan pernafasan. Ya, masih ingat sekali. Ada berapa faktor? 3. Faktor apa saja? Faktor fisik. Faktor fisik, Faktor penyakit. faktor penyakit, kemudian Faktor lingkungan. faktor lingkungan. Nah, sekarang kaitannya dengan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari penyakit pada sistem pernafasan dan akan kita pelajari tentang gejala-gejalanya. Sebelum itu,
Bu Oki akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Oki akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Ada 6 tujuan pembelajaran. Tujuan pertama, melalui membaca teks tentang penyakit pada sistem pernafasan, siswa mampu menyebutkan informasi dalam aspek apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tujuan yang kedua, dengan membaca teks dan berdiskusi dalam kelompok, siswa mampu mengklasifikasikan informasi dalam aspek apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tujuan yang ketiga adalah melalui membaca teks dan berdiskusi dengan kelompok, siswa mampu membuat pertanyaan dan jawaban tentang teks bacaan penyakit pada sistem pernafasan dalam aspek apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tujuan yang keempat, melalui melihat video, siswa mampu menyebutkan penyakit pada sistem pernafasan dengan benar. Tujuan yang kelima, melalui melihat video dan membaca teks tentang penyakit pada sistem pernafasan, siswa mampu mengklasifikasikan penyakit pada sistem pernafasan dengan benar. Tujuan yang keenam, melalui melihat video dan berdiskusi secara kelompok, siswa mampu membuat bagan tentang penyakit pada sistem pernafasan dengan benar. Kemudian anak-anak, fungsi pada pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengetahui penyakit-penyakit pada sistem pernafasan, kita mampu menjaga dan mengenali gejala-gejala apa saja yang bisa menyebabkan penyakit pada sistem pernafasan, sehingga kita bisa menjaga sistem pernafasan kita agar tidak terjangkit penyakit tersebut. Ya, Nana, sekarang kita langsung saja mulai pembelajaran. Silakan membuka buku kalian halaman 80. Sudah dibuka? Halaman 80. Silakan kalian membaca. Nanti membacanya secara estafet bergantian. Bacaannya tentang penyakit pada sistem pernafasan. Ayo dimulai dari Mbak Caca. Organ pernapasan manusia terdiri atas tenggorok dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ya, langsung dilanjutkan Mbak Alfiana. Yang lain menyimak ya. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru, kemasukan udara. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan teman kalian membaca? Ya, sekarang Bu Oki mau tanya, dari kalian mendengarkan teman kalian membaca, informasi apa yang didapat dari membaca tentang penyakit pada sistem pernafasan manusia? Ada berapa tadi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Ya, informasinya apa? Berdiri, Mbak Lia. Ya, di situ saja. Informasi apa yang didapat Mbak Lia? Pada sistem pernafasan, organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gangguan pada sistem pernafasan manusia. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pecah.
Ya, siapa lagi yang mau menceritakan kembali? Ya, apa kira-kira yang didapat Mbak Alfiana dari membaca tadi berdiri? Asma, penyumbatan saluran pernapasan disebabkan oleh alergi debu. Asma disebabkan oleh alergi debu. Kalian tadi kan sudah membaca tentang penyakit pada organ pernapasan, ya? Nah, anak, Bu Oki akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Di sini nanti sudah ada soal-soal yang dikerjakan secara kelompok. Sebelum mengerjakan LKPD, Bu Oki mau tanya, dalam menyebutkan atau mendapatkan informasi pada suatu teks, kita dapat menggunakan kata tanya apa saja? Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Agar kalian tidak lupa saya tulis di sini, ya. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Mbak Desi apa? Menanyakan suatu peristiwa yang terjadi. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa yang ya, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya apa? Apa yang terjadi pada Apa yang terjadi pada rumah itu? apa yang terjadi pada rumah itu. Yang kedua, kata tanya apa? Siapa? Siapa? Ayo, siapa yang tahu kata tanya siapa digunakan untuk apa? Iya, Mbak Fiana. Digunakan untuk menanyakan pelaku atau tokoh dalam suatu peristiwa. Iya, digunakan untuk menanyakan contohnya apa? Ayo, siapa yang bisa membuat contoh? Angkat tangan. Siapa kamu? Iya. Siapa orang itu? Siapa orang itu? Ya, betul. Anak-anak, untuk menggunakan kata tanya ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Jempol semua ya, kelas 5. Sekarang kalian membuka LKPD aktivitas yang pertama. Nah, di situ sudah ada bacaannya. Ya. Nah, kalian dari membaca informasi yang ada pada LKPD membuat pertanyaan pada tabel yang disediakan pada tabel. Pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Masing-masing 3 pertanyaan beserta jawabannya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Ayo dikerjakan. Ayo bersama-sama. Sini ditulis. Ya.
silakan ditulis, Mas Lapin. Ayo dikerjakan bersama sama kelompoknya. Sudah selesai anak-anak untuk membuat pertanyaan dan jawaban tentang teks bacaan penyakit pada sistem pernafasan? Sudah ya, silakan sekarang perwakilan kelompok mempresentasikan. Ayo siapa yang berani? Kelompok yang mempresentasikan pertama. Angkat tangan. Mbak Alfiana, yuk kelompok 1. Silakan. Yang keras ya. Kata tanya, apa penyebab penyakit kanker paru-paru? Jawabannya, penyakit kanker paru-paru disebabkan oleh kebiasaan merokok. Dengarkan ya, yang kedua. Kata tanya, siapa? Siapa yang berisiko besar terkena penyakit TBC? Orang yang terserang oleh Mycobacterium tuberculosis berisiko besar terkena penyakit TBC. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 khususnya Mbak Alfiana. Ada yang ditanyakan dari presentasi membuat pertanyaan dan jawaban pada Mbak Alfiana atau kelompok 1? Tidak. Siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil membuat pertanyaan dan jawabannya? Kelompoknya, ya kelompoknya Mas Lavin. Silakan Mas Lavin. Yang keras ya. Menghadap ke teman-temannya. Kata tanya apa? Apa penyebab penyakit kanker paru-paru? Semua perhatikan. Paru-paru disebabkan oleh kebiasaan merokok. Terus, Kata tanya siapa? Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Penyumbatan seluler pernapasan para perokok. ya beri tepuk tangan untuk kelompok 3 Mas Lavin. Ayo, ada yang menanggapi? Mbak Lia, ada tanggapan? Mbak Desi, sudah paham semua? Ya, Bu Oki akan memberikan penguatan tentang kalimat tanya yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi pada sebuah teks. Ada kalimat tanya apa saja? Apa digunakan untuk Iya, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian ada kata tanya siapa yang digunakan untuk menanyakan buat tokoh atau orang yang sedang melakukan pada suatu peristiwa. Dan kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa yang sedang terjadi. Dan yang keempat, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses suatu peristiwa yang terjadi. Dan kata tanya yang kelima adalah kata tanya mengapa, digunakan untuk menanyakan akibat pada peristiwa. Nah, anak-anak kelas 5 dari kita mempelajari tentang menggali informasi dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ada yang ditanyakan? Ya, alhamdulillah sudah jempol semua. Anak-anak, Bu Oki akan menayangkan atau menampilkan video pembelajaran tentang penyakit pada sistem pernapasan untuk membantu kalian memahami masalah penyakit sistem pernapasan pada manusia. Silakan disimak, nanti dicatat hal-hal yang penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2
pembuluh darah pada paru-paru, kemasukan udara. Penyakit pada sistem pernapasan yang keenam adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala pada penyakit influenza adalah demam, batuk, sakit kepala, sakit tegak, menggigil, muntah, dan lesu. Demikianlah tadi penjelasan tentang penyakit. Bagaimana anak-anak? Kalian tadi sudah melihat video pembelajaran tentang penyakit pada sistem pernafasan. Sekarang Bu Oki mau tahu informasi apa saja yang kalian dapat dari melihat video tadi. Ayo, siapa yang mau membacakan informasi yang diperoleh? Saya, Bu. Ya, Mbak Lia, silakan. Yang lain memperhatikan loh ya. Penyakit pada pernafasan antara lain emfisema merupakan penyakit pada paru-paru karena menyebabkan pembuluh darah. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan. Kanker paru-paru merupakan penyakit berbahaya pada paru-paru yang disebabkan dari kebiasaan merokok. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Bronkitis merupakan gangguan cabang tenggorokan akibat infeksi. Influenza penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Ya, kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Kalau tidak, sekarang anak-anak silakan mengerjakan LKPD aktivitas 2. Kalian di sini ditugaskan untuk membuat bagan tentang penyakit pada sistem pernafasan. Kalian bisa berkreasi dalam membuat bagan tersebut. Dikerjakan secara kelompok, dibuat yang bagus. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Yuk, silakan dikerjakan. Di sini ya, pembuatannya bagan ditulis dulu. Ayo dibuat Mbak Desi pakai penggaris. Ya, ayo, ditulis yang bagus. Bagannya nanti dipresentasikan. Ya, Mbak Caca juga bisa membantu. Wah, ya ini bagannya sudah hampir selesai. Ayo Mas Zaki dibantu Mbak Lia dalam membuat bagan. Gimana Mbak Desi, sudah selesai bagannya? Ya, dibaca dan diteliti dulu bagannya agar nanti saat presentasi bisa lancar dalam membaca bagannya. Sudah selesai semua? Oh, ya, kelompoknya Mbak Elviana masih proses pembuatan bagan. Temannya sudah ada yang selesai ya. Ya. Ya, dibaca lagi ya nanti ya agar presentasinya lancar. Anak-anak sudah semua membuat bagannya? Ayo silakan ditunjukkan bagannya, diangkat. Diangkat ayo. Kelompok 2 bagannya. Ya. Ya, Bu Oki akan memilih salah satu bagan untuk presentasi. Bu Oki akan memilih salah satu bagan yang bagus dan lengkap ya. Kelompok 3 silakan maju untuk presentasi.
paru mengalami pembengkakan. Asma, penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alerai. Kanker paru-paru, sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. TBC, penyakit paru-paru disebabkan Mycobacterium tuberculosis. Bronkitis, gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Influenza, disebabkan oleh virus influenza dengan gejala bersin-bersin atau demam. Ya, ada yang menanggapi dari bagan yang telah dibuat kelompok 3. Silakan yang mau menanggapi. Ya, Mbak Adriana. Saya setuju dengan bagan kelompok 3. Ya. Karena bagus dan isinya lengkap. Ya, benar sekali. Kenapa saya memilih kelompok 3 untuk mempresentasikan bagannya? Karena bagan yang dibuat dibandingkan dengan kelompok yang lain cukup berisi informasi yang lengkap dan bagan yang dibuat cukup bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Makasih Mbak Desi. Ya, anak-anak, silakan ayo diperhatikan. Kalian tadi sudah mempelajari tentang penyakit pada sistem pernafasan. Ada 6 penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama, emfisema. Emfisema disebabkan oleh paru-paru yang membengkak karena banyaknya udara masuk pada paru-paru. Yang kedua adalah asma. Asma adalah penyakit pada pernafasan yang disebabkan oleh alergi yang berasal dari debu, kotoran, bulu, dan perubahan cuaca. Asma juga dapat diakibatkan oleh pembawaan atau penyakit keturunan. Yang ketiga adalah penyakit pernafasan kanker paru-paru. Penyakit kanker paru-paru sangatlah berbahaya bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena sel-sel kanker paru-paru lebih cepat tumbuh pada sistem pernafasan. Hal ini disebabkan karena seringnya kita merokok atau bisa disebabkan pada orang yang terbiasa merokok. Nah, anak-anak kelas 5, bagaimana pembelajaran tentang penyakit pada sistem pernafasan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah semua sudah jempol, semua sudah bisa mempresentasikan pembuatan bagan pada penyakit sistem pernafasan. Sekarang anak-anak kelas 5, Bu Oki akan memberikan soal evaluasi yang mengukur kemampuan kalian pada saat pembelajaran kali ini. Ya. Inilah anak-anak soal evaluasinya. Silakan dikerjakan secara mandiri, jangan contohan sama temannya ya. Ya. Sudah selesai anak-anak? Ya, ayo silakan salah satu untuk mengumpulkan beserta LKPD-nya ya, jangan lupa. Jadi soal evaluasi dan LKPD-nya dikumpulkan.
Terima kasih Mbak Riana. Nah anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau LKPD secara kelompok dan mengerjakan soal evaluasi. Nah kita akan menarik kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Kesimpulan yang pertama, kira-kira apa? Kita dapat mengetahui sebuah informasi dengan menggunakan kata tanya. Kata tanyanya apa saja? Apa, siapa, di mana, bagaimana, tentang apa. Jempol sekali. Dengan menggunakan kata tanya tersebut, kita dapat memperoleh informasi. Terus kesimpulan yang kedua, mengetahui penyakit pada pernafasan. Ada berapa penyakit? 6. Apa saja? Emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, bronkitis, influenza. Ya, pada emfisema gejalanya atau penyakitnya berupa apa? Emfisema emfisema adalah penyakit paru-paru dikarenakan pembengkakan pembuluh darah. Yang kedua, asma. Kalau asma gejalanya seperti apa? Merupakan penyumbatan saluran pernafasan. Merupakan penyumbatan saluran pada pernafasan disebabkan oleh alergi debu, alergi suhu dingin. Yang ketiga, kanker paru-paru. Merupakan penyakit berbahaya pada paru-paru yang disebabkan karena kebiasaan merokok. Paru-paru disebabkan orang yang sering merokok. Yang keempat, TBC disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima, bronkitis. Bronkitis adalah penyakit pada percabangan sistem pernafasan. Biasanya gejalanya adalah demam dan adanya apa? Penyumbatan. Oke, yang terakhir yang keenam adalah influenza. Influenza adalah disebabkan karena penyakit atau virus influenza. Gejalanya apa saja? Bersin-bersin, demam, dan pilek. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan semangat, tertib, dan rajin. Oke anak-anak, besok kalian jangan lupa mempelajari tentang tanggung jawab pada keluarga, masyarakat, dan sekolah untuk kompetensi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Anak-anak kelas 5 jangan lupa sering-seringlah belajar membaca agar kalian lancar dalam membaca dan dapat menemukan informasi pada suatu bacaan. Oke, anak-anak kelas 5, Boki cuma berpesan teruslah jaga kesehatan. Jangan keluar rumah apabila tidak diperlukan. Sebelum pembelajaran blok yang ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Asr. Yuk, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.